untuk bisa memperkuat nilai tambah dan juga kualitas dari udang itu sendiri ya Bu ya. Bagaimana sebetulnya Komisi 4 menilai upaya untuk meningkatkan kualitas udang di tanah air di Indonesia dan juga mungkin khususnya di Maluku? Maluku iya. Ya sebenarnya kalau konteks Maluku ya, sebenarnya untuk di hulu WPP wilayah pengelolaan perikanan di Aru misalnya ya, ini cukup signifikan potensi kita dari data Jakiskan ya, kajian Kajiskan ini potensi udang kita dari waktu ke waktu meskipun turun, tetapi di ini semakin berkembang karena di sana tempat benih-benih udang juga tumbuh gitu. Dan ada juga beberapa potensi yang lain, misalnya di Seram Timur misalnya, dan juga di Maluku Tengah ya, yang itu juga ada petambak-petambak udang gitu. Nah, udang bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan mutu udang ini memang juga harus dikelola ya, diolah dengan baik kan. Diolah dengan baik artinya tadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana kesiapan infrastruktur pendinginnya, kemudian juga rantai ekspornya ini juga harus disiapkan gitu. Nah, dan oleh karena itu sebenarnya beberapa usaha-usaha yang juga kami dorong itu sekarang Mbak, itu adalah salah satu program strategis nasional ya, yang sekarang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu pembangunan Ambon Newport gitu, dan kemudian beberapa revitalisasi unit pengolahan ikan UPI gitu ya, dan juga ada infrastruktur lainnya yang berhubungan juga dengan bagaimana menjaga kualitas dan mutu udang ini mulai dari tangkapnya di hulu sampai kepada kesiapan untuk ekspornya gitu. Jadi berarti pemerintah ya harus mau tidak mau gitu, harus menyiapkan ini gitu agar kita bisa bersaing gitu. Kita bisa bersaing dengan Vietnam misalnya, atau dengan India, dengan Tiongkok, Jepang, yang sudah tentu juga mereka juga tidak pasti akan melihat peluang ini gitu kan. Nah, yang terjadi kan Indonesia misalnya mendapatkan tarif tambahan ya, proteksional ini kan 32%. Nah, ini tidak berlaku bagi India dan Vietnam kan Mbak. Nah, ini sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk berkompetisi ini adalah tadi itu, bagaimana menyiapkan mutu dan kualitas ini gitu, yang memang harus kita jaga, yang menjadi PR kita gitu dari waktu ke waktu. Baik, lalu selanjutnya Bu, dengan adanya hambatan pasar ekspor sendiri ya Bu, ini kalau kita bicara pasar domestik, mampu tidak sih Bu untuk menyerap produksi udang ini begitu? Apalagi kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri di tahun 2024 itu ekspornya 135.000 ton Bu. Besar juga Mbak. Jika ternyata nanti untuk ekspornya turun begitu ya ke Amerika Serikat, walaupun kita mungkin ada pasar baru lagi terkait dengan diversifikasi pasar domestik kita apakah cukup mampu Bu untuk menyerap udang yang sedemikian banyak ya? Kalau kita bicara kualitas kan kualitasnya memang sangat-sangat terjaga dan juga baik. Iya, sebenarnya keinginan dan kebutuhan pasar domestik masih terbuka sih Mbak, gitu kan. Nah, asalkan pemerintah juga bisa mengintervensinya tadi gitu ya, dengan membuat ya semacam rekayasa pasar gitu ya. Rekayasanya apa? Bisa juga, nah kenyataan hari ini kan harga udang di domestik kita cukup mahal gitu ya. Padahal di tingkat produksinya juga cukup banyak dan buktinya kita mampu untuk ekspor ke luar negeri gitu. Nah, harusnya untuk penyediaan pasar lokal, pasar domestik juga harus direkayasa oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin lewat beberapa program-program strategis, misalnya Gemar Makan Ikan, Gemar Makan Udang, kemudian juga program makan bergizi gratis gitu. Tapi bicara terkait dengan harga, seperti apa sih Bu harganya? Apakah cukup variatif ya? Kalau boleh katakan mungkin udang itu sebetulnya termasuk produk hasil laut yang tidak murah sebetulnya. Iya betul, yang tinggi gitu harganya gitu ya. Tapi kalau misalnya pemerintah bisa mensubsidi ini dalam rangka menstabilkan harga, bagaimana agar tadi
ketersediaan pasar, di pasar, kemudian juga bagaimana menjaga psikologi gitu ya, psikologi pengusaha kita di bidang perudangan ini, kemudian petambak, nelayan-nelayan kita yang bergerak di sektor udang ini kan juga pemerintah juga harus membuat semacam langkah-langkah strategis yang memang harus diambil gitu. Ya salah satunya tadi gitu ya. Mungkin izin-izin mereka ya dipermudah, kemudian juga ada bantuan dari subsidi langsung untuk pembangunan logistiknya, UP yang saya sebutkan tadi, revitalisasi unit-unit pengolahannya, dan juga langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah gitu. Nah sehingga dengan adanya program ataupun rekayasa seperti ini ada semacam win-win solution gitu ya, agar mereka juga tidak tidak frustasi lah istilahnya dalam tanda kutip, akhirnya usaha-usaha di bidang perudangan ini jadi terhenti gitu. Nah kita juga tidak ingin seperti itu kan Mbak. Nah jadi ada beberapa hal yang memang harus disiapkan, dan untuk bisa menjaga itu di pasar lokal kita, domestik kita, memang ya salah satu langkahnya adalah tadi subsidi harga gitu, subsidi di hilir gitulah istilahnya gitu. Nah sehingga harga udang jangan terlalu tinggi di konsumen. Betul sekali. Jadi nanti mungkin masyarakat lebih memilih untuk membeli udang ya Bu ya, mengambil dengan harga udang sebagai salah satu ya sumber protein misalnya ya. Komoditi yang memang mereka harus bisa konsumsi gitu. Ya tentu harus ada promosi juga. Promosinya misalnya apa sih manfaat makan udang misalnya ya. Gizi yang terkandung dalam udang gitu. Sementara banyak juga yang punya muyul ataupun keinginan untuk misalnya konsumsi udang juga cukup tinggi gitu kan, cuman karena harga jadi mereka menahan dulu gitu. Nah ini juga salah satu ya tantangan juga bagi pemerintah kita.